Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke. Bulan sextile dengan matahari dan Mars. Dan ini adalah hal yang baik menurut saya ya. Karena kita seperti terpacu untuk semakin berani untuk menunjukkan siapa diri kita. Kita juga semakin lebih punya percaya diri untuk punya hubungan baik dengan orang lain ya. Dan kalau kita punya disagreement dengan orang lain, kita juga seperti ingin untuk menjelaskan duduk perkaranya dan mencari jalan tengahnya. Jadi kita nggak diem aja, yang jelas kita nggak diem aja, kita sangat aktif, ingin melakukan sesuatu, membuat perbaikan. Dan karena bulan juga square dengan Uranus, mungkin kita sendiri juga menjadi sangat impulsif. Jadi satu sisi is a good thing, karena kita kayak dikasih dope gitu ya, kayak dikasih zat untuk bikin kita loncat gitu ya, supaya kayak kita lebih berani dari biasanya. Tapi kadang-kadang juga agak kelewatan, terlalu berani gitu ya pada hari ini karena bulan square dengan Uranus tadi saya sudah cerita. Dan kita lihat ini juga sebenarnya kan juga termasuk bagian dari layang-layang ya. Memang karena ini range-nya kecil, jadi kayaknya bulan masih belum oposisi dengan Saturnus yang ada di 6 derajat, pukul 12 sudah di 14 derajat. Tapi kan berarti karena bulan lebih cepat kan di pagi harinya dia sudah oposisi dengan Saturnus. Artinya dia memang persis berada di titik penting di dalam transit yang berbentuk layang-layang ini. Dan semua membentuk garis, jadi memang derajatnya juga dekat di awal sama di dekan pertama dan dekan terakhir ya dari zodiak-zodiak yang teraktivasi pada saat ini. Artinya kalau di awal sama di akhir biasanya justru sangat kental dengan zodiak aslinya atau pengatur utamanya. Jadi kalau saya bisa cerita dikit lebih panjang hari ini ya, hari Sabtu nggak apa-apa ya. Jadi setiap zodiak ada 3 dekan. Dekan pertama 0 sampai 10 derajat, 10 sampai 20 derajat, 20 sampai 30 derajat. Dan masing-masing itu selain ada pengatur utamanya, seperti kalau Leo itu pengatur utamanya matahari, tetapi itu dibagi 3, itu tidak semuanya pengatur yang keduanya adalah matahari. Jadi selalu ada karakter sendiri di setiap derajatnya. Bahkan kalau lebih detail lagi, saya kadang-kadang membuka lebih detail itu di setiap derajat itu punya cerita sendiri. Anyway, ini menunjukkan kalau keunikan dari setiap orang itu menjadi sangat penting buat semua orang. Jadi masing-masing ingin terlihat unik. Itu yang paling utamanya. Kalau kita lihat dari ruminya tadi satu kartu setelah The Dissolving Light. Jadi ini kan gambarnya kayak gambar kita mulai dari kecil kayak boneka Rusia ya, bahwa kita mulai dari yang paling gelap, makin lama makin terang sampai terakhir itu dissolve light. Semua bentuknya cahaya ya cahaya. Ketika kita terus bertransformasi menjadi diri yang dewasa dan kita lihat semuanya saling terkait ya. Nomor 3, semuanya saling terkait. I died as mineral and become a plant. I died as a plant and rose to animal. I died as animals and become a human. Why should I fear anything? When was I ever less by dying? Jadi setiap kali ada transformasi itu kita nggak pernah mundur, kita selalu maju, selalu menjadi lebih dewasa semakin mendekati cahaya. Jadi kalau kita berubah sebenarnya adalah saat dimana kita menjadi lebih spiritual, intinya sih itu.
Dan ini tentang pelajaran hidup ya, kalau menurut saya yang di kiri, cambuk itu kan pelajaran hidup. Ketika pelajaran hidup itu kita sudah mampu mengambil sarinya, kayak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita makan apa? Sayur, capcay. Masuk dalam tubuh kita sebagai sayur capcay, tapi kan yang diambil bukan sayur capcaynya, yang diambil adalah vitaminnya, mineralnya, karbohidrat. Dan karbohidrat tadi bentuknya udah tidak sama dengan apa molekul yang ada di capcay, tapi menjadi molekul yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, zat besi, apapun itu, udah beda bentuk, tapi menjadi bagian dari diri kita. Apakah itu tadinya capcay? Iya, sama, tadinya capcay. Menjadi energi buat kita, menjadi diri kita yang pintar, membuat diri kita menjadi sehat, karena tadi zat besinya membuat darah kita menjadi mampu menyebarkan, membuat darah kita menjadi lebih sehat dan mendistribusikan zat nutrisi di dalam tubuh kita. Dan itu menjadikan hal yang berbeda sih, tapi dia datang dari zat yang sama. I think itu ya. Kalau di sini go for it. Jadi kalau saya lihat itu tadi, kalau kita habis makan, tadi saya contohnya capcay, itu membuat diri kita menjadi lebih kuat. Pengalaman lalu membuat kita menjadi lebih kuat. So, ini sudah membuat kita menjadi siap untuk masuk ke situasi baru, ujian baru. White buffalo ini, abundance and security are flowing into your life. Iya, jadi kayak hari apa ya yang saya cerita tentang tim advance, itu kan kayak kita kepengen, kalau aku besar nanti, aku masih kecil, kalau aku besar nanti aku pengen kerja di perusahaan yang keren banget, aku gajinya gede banget, aku jadi ahli yang dikenal orang. Aku masih kecil ngomong begitu. Untuk bisa sampai di sana, sampai akhirnya saya mencapai cita-cita saya, kan bukan nggak datang sendiri. Saya nggak bisa ujuk-ujuk masuk ke perusahaan. Saya harus belajar dulu membina diri supaya saya pintar dan pantas diterima di perusahaan. Perkara nanti saya suka apa tidak di perusahaan yang keren itu kan belakangan, bukan itunya. Tapi untuk kita mencapai cita-cita yang kita inginkan, saya ingin menjadi suami ideal, saya ingin menjadi istri ideal. Tapi untuk bisa menjadi suami ideal, istri ideal, kan berarti kitanya juga harus kuat, kita juga harus punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu datangnya dari mana? Kemampuan kita untuk komunikasi, untuk mengatasi masalah, problem solving, kemudian dari pendidikan, dari penghasilan, dari compassion, apapun. Tapi kan mulainya dari diri sendiri. Nah, ini White Buffalo ini kayak bicara tentang ketika kita udah siap, maka abundance atau kemungkinan kita untuk menjadi orang yang diterima kerja, dan kita nggak stres di tempat kerja itu. Karena kalau kita nggak kuat tadi, kita nggak selesaikan PR kita jadi orang yang kuat, pintar, dan segala rupa yang dibutuhkan di perusahaan keren itu, maka kita dilibas dalam sekejap ya, entah stres banget, entah kemudian disikut, apa ditendang, whatever. Semakin tinggi kekerenannya itu, semakin besar juga upaya yang kita harus keluarkan. Simple matematika itu. Guardian angel, ini gambarnya, lihat anak kecil nih, ada guardian angel, anak kecil yang sedih sendiri, nggak tahu mesti ngapain. Ada angel yang datang, new love. Ya logikanya kita nggak ngerti kan dunia tuh kayak apa, terus kita tiba-tiba menyukai sesuatu apapun. Mungkin anak kecil itu jadi suka melukis or something, kan bisa aja new love. Dan itu membangun kepercayaan dirinya. Maybe forgiveness is, I don't know that, just the person so that you can be at peace. Be at peace aja dengan kemampuan kita dan cinta baru kita. Dan barangkali cinta baru kita bukan hal yang biasa. Maybe untuk bisa masuk ke tempat yang keren itu kan juga kita pasti ngelewatin masa dimana kita masuk ke universitas. Saya kembali ke tadi contoh saya masuk ke perusahaan yang keren banget, itu biasanya orang yang top skorernya sekolah lah.
Dan untuk bisa jadi top scorer, saya berjuang, mungkin saya harus berdebat dengan dosen saya, dan kemudian saya ditekan sama dosen saya karena saya terlalu berambisi. Orang sebel kali ngelihat saya terlalu berambisi, dan membuat saya down banget. Salah satu dosen saya nginjek-nginjek saya, tanda petik, dan saya forgive gitu loh. Ternyata dosen yang nginjek-nginjek saya itu ngajarin saya untuk menjadi orang yang tough, nggak gampang nangis ketika saya masuk ke perusahaan yang begitu keren sesuai dengan mimpi saya. Maybe. Wow. Nah, kita lihat aja di sini, equality, love, respect. Tapi ini new love tadi kan ya. Jadi memang kayak gambar anak kecil yang dibimbing untuk menyukai sesuatu, mengembangkan talentanya tertentu. Challenge-nya materialistic, workaholic, greed. Ya, jadi ambisius yang terlalu besar ya, in negative way. Karena sebenarnya ambisi itu bukan hal yang negatif menurut saya. Tapi kadang-kadang kalau kita nabrak tanpa berpikir panjang lebar, it becomes a problem aja. Advice. Iya, advice-nya jangan hedonism kan? Ya, jangan seenaknya sendiri, jangan envy. Envy itu ngiri ya. Jadi kalau ada orang yang berjalan cepat, jadi kan banyak teman-teman kita itu yang kecilnya dia di drill orang tuanya nilainya bagus, nilainya tinggi, tapi sampai sejauh mana ya, dia bisa cepat naik, dia cepat naik tingkat, tapi berhenti di situ. Ada orang yang jalannya lambat gitu ya, yang late bloomer gitu, tapi ternyata justru dia yang mampu menembus semua tempat yang impossible buat orang masuk, simply like that. Nah, ini advice apa? Advice-nya oke, sorry, aku agak kehilangan sebentar. Iya, advice-nya hanya jangan terlalu fokus ke diri sendiri dan menilai bahwa kalau ini belum berhasil sekarang itu kayak selesai. Jadi tenang aja dengan kalau melihat orang lain berjalan lebih cepat, itu belum tentu dia akan menjadi orang yang paling sukses kemudian hari, karena ada dimensi waktu dan durasi, something like that, itu kira-kira. Sorry. Outcome-nya spirit quest, leaving behind, iya, space. Jadi kalau menurut saya ini adalah perjalanan ya, journey dimana kita punya komitmen untuk satu karir yang tidak mungkin dijalani dalam waktu pendek. Jadi ini a long term journey kalau menurut saya, dan ini adalah hal yang baru kita masuki, dan mungkin perjalanan ini membawa kita untuk bergerak keluar dari comfort zone-nya kita, karena dia Eight of Cup. All is well, believe it, and so it will be for you. Jadi kita hanya perlu percaya diri kalau memang jalan mengajak kita atau mengarahkan kita pada perjalanan tertentu, karena kita sudah belajar dari masa lalu, kita sudah bertransformasi menjadi lebih spiritual, dalam arti kata yang lebih luar, lebih pintar, lebih bijaksana, lebih keren, lebih something like that. Okay? All is well, believe it, and so it will be for you. Benita Indra Sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.